kita amalkan begitu kita membaca, ngarannya thariqat. Karena thariqat itu mengamalkan ilmu syariat. Nah, kalau sudah ilmu syariat itu diamalkan, akan diberi Tuhan laduni, ia disebut hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Kurus Kumpul akan menjelaskan, menerangkan dengan gamblang apa itu ilmu laduni. Ya, ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara manusia, tanpa berguru, tanpa mengaji. Maksudnya tanpa berusaha dengan susah payah. Siapa yang berat itu? Ya, para muqarrabin, orang-orang sudah ditariknya, orang yang dikehendakinya. Kurus Kumpul pada video ini juga akan menjelaskan apa bedanya ilmu amal dan ilmu laduni. Itu mari kita simak langsung penjelasan beliau. Laduni itu artinya hasil daripada ilmu nang diamalkan dari wiritan nang dibaca. Laduni katanya sifatnya laduni itu adalah jazib. Al ilmu laduni jazibun, menarik akan si akal kita, roh kita itu ditariknya. Nah, ditariknya ke hadrat Allah SWT. Sesudah roh itu ditarik ke hadrat Allah, Allah Ta'ala melajari kepada roh tadi langsung. Alastu birabbikum qalu bala. Jadi langsung ada beperantaraan guru. Nang beperantara guru ini ilmu amal. Ilmu amal itu nang ada mesti berguru. Kalau ilmu laduni kan ada berguruan. Itu dari Tuhan SAW. Allamnahu min ladunna ilma wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Man amila bima alima awrathahullah. Ada satu warrathahullah ilma mala ya Allah. Nah, antara ilmu amal dengan ilmu laduni, ladzatnya itu ada sama, baina sama wasumur. Jadi kalau sudah dapat ilmu amal aja sudah lezat, apalagi dapat ilmu ladun. Lalu apabila kita hidup sehari ke sehari itu kelezatan pikir, kesenangan hati itu menetap, apalagi berubah menurun, itu berarti ilmu amal kita sudah hilang atau kurang, laduninya pun kurang. Jadi kalau meningkat terus ilmu amalnya, ladunya meningkat, itu lezatnya akal itu meningkat terus sampai kepada dan nihayahnya lagi, non stop naik terus saja. Lahumul busyra, terus saja. Ala inna awliya Allah, maknanya awliya Allah ujar ahli tafsir ainul haqiqah, bukan tafsir hakikat, ainul haqiqah. Ala inna awliya Allah, bahwasanya inna ibadallah al-mu'min, seluruh orang yang beriman itu orang yang sudah diberi ilmu ainul haqiqah. Karena ada ilmu tuh ilmu syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ainul haqiqah. Ma'rifat termasuk di situ. Ainul haqiqah. Kalau sudah masuk kepada ainul haqiqah, luar biasa. Itu orang termasuk ahlullah. Kalau ahlullah, ahlul Quran, hum ahlullah, mereka itu mengambil, mengistinbat tafsirnya Quran langsung. Kada pakai alat nahu, pakai alat balaghah, kada lagi. Ini yang disebut la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Situ. Jadi ala inna awliya Allah artinya inna ibadallah al-mu'minin. Orang yang ada imannya. Nah itu, siapapun yang ada imannya, mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada lagi sakit hati seumuran. Begitu imannya ada, sakit hatinya hilang. Yahzanun. Jadi beliau juga menjelaskan poin-poin siapa yang akan mendapatkan ilmu laduni dan apa saja hambatannya. Ya. Lalu
orang yang mendapat ilmu laduni ini makom apa, derajat apa di sisi Allah. Karena hanya orang yang dekat dengan Allah saja yang diberi laduni. Sementara dicontohkan oleh beliau bagaimana dia mengambil hukum secara langsung tanpa ilmu-ilmu yang lain, memang kadang kontroversial. Namun sebetulnya inilah yang benar, karena ini langsung dari Allah. Orang yang seperti itu di dalam ilmu kejawen, ya yang sudah biasa menghidupkan batinnya, ya kerenteknya itu. Rasanya ya rasa Allah, sirnya sir Allah. Itu semuanya udah Allah langsung. Cuman orang yang seperti ini biasanya tidak berfatwa, hanya digunakan untuk kalangan sendiri atau dalam keadaan terdesak. Mari kita lanjutkan menyimaknya. Busiah kan itu ngarannya takutan kan? Orang takutan itu kan busiah itu ada lagi. Apabila iman masuk bujur-bujur iman itu ada, tidak ada lagi busiah dimuntung kadada busiah kadada lagi dimuntung. Busiah itu bahasa Banjar, kalau bahasa Arab lau ya busiah. Ihdaru min law, macam-macam hadisnya. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kalimat busiah itu membuka was-wasnya syaitan. Was-wasnya syaitan, tipu daya syaitan, politiknya syaitan terbuka kalau ada kata-kata busiah. Baik di hati busiahnya, gair kada gair kalau apalagi tak kamuntung tak ucapkan busiah. Jadi papantangnya orang nang beriman jangan sampai ada 3 kalimat nang handap tapi ini merusak. Pertama busiah lau tapi nang kedua kenapa jadi nang itu kanapan ini jangan ada. 5 jangan ada. Nang kayak apa nah? Nang kayak apa kayak ini nang kayak apa nah? Jangan ada nang kayak apa itu. 3 aja. Kalau nang 3 ini sudah kada ada lagi, imannya sempurna. Kalau nang 3 ini sebuting aja ada, imannya hancur. Jarang kita kedengar di pengajian masalah nang 3 ini mesti dijaga. Papantang mutlak kalau boleh terlanggar. Busiah jangan. Nang kayak apa nah? Ya kayak ini jaga. Ya kata ya kita lau ta ya kak ya kalau nah ya busiah tadi. Ini nang kayak apa nah? Kenapa garang? Nah itu teh. Itu di hati jangan ada, di muntung apalagi. Lawwalan wa kaifa qawlu dzil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Idris rajin lawan kawannya nyaring membaca waktu samania. Lawwalan wa kaifa qawlu dzil hamaq. Lamun ada busiah di hati dimuntung. Walim 5 kenapa? Cangkir pecah. Kenapa garang jadi pecah deh? Kalau yang majua ya kebegang mas kalinya pecah ya tak ada pula ya, kayak apa lah sudah pecah ini penginum lagi. Jadi launya ada, kaifannya ada, limnya ada. Itu gauludul hamaq, orang itu bunga di mana bungulnya yahtarib ala Allah, dia menentang Allah langsung yahtarib ala Allah, langsung Tuhan yang ditentangnya. Dan beliau juga berpesan bahwa kunci dari ilmu laduni ini adalah keyakinan. Seperti kita tahu bahwa keyakinan itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu misalnya ya, ada ilmu yakin,
ainul yakin, hakul yakin, dan kamalul yakin. Ayo, berapa tahun kita memakai nang 3 ini? Kadang-kadang saban hari ada nang 3 ini di hati kita, ada nang sampai kamuntun. Coba kita periksa, baik kita maupun bini maupun anak buah. Pokoknya ku anfusakum wa ahlikum. Kita periksa kayak apa hati orang di rumah, kayak apa muntungnya, adakah nang 3 ini? Kalau ada nang 3 ini atau sebutin aja ada, berarti sudah ada orang di rumah kita ini nang menentang akan Allah Ta'ala. Allah nang ditantang. Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Sebab nang terjadi itu siapa nang maulah? Allah nang maulah. Lawwalim wa kaifa gauludil hamaq. Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Lalu seandainya kata kita bisa terjadi itu di muntung atau di hati atau kada duanya, macam apa? Musulah tahu nang itu? Tahu ba asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kita menutupnya iktirat tadi kembali bersyahadat. Syahadat kita. Nah, kalau kita kembali bersyahadat, taubat daripada perkataan menentang Allah, apa sahutan Tuhan? Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala memberi peta langsung bintangnya itu Habibullah. Yuhibbut tawwabin. Tawwabin maf'ul, yuhibbu PL lawan Pak ya. Allah mengasihi lawan orang nang tasalah lalu bataubat. Coba. Nah, disinilah artinya kasih sayangnya Allah. Makhluk itu salah, kemudian diberi petal kasih. Jadi kesalahan itu beranak kebaikan. Situlah wa tukhrijul hayya minal mayyit. Asalnya mengeluarkan ayam dari intalu. Intalu itu kan mati. Sekali keluar anaknya ayam. Nah, di sini pahamannya wa tukhrijut taubata minadz dzambi. Nah, si dosa itu ada bisi anak. Nah, apa anaknya? Taubat. Taubat itu ada bisi anak pulang, cucunya si dosa tadi, yaitu pangkat menjadi Habibullah. Apabila orang sudah jadi Habibullah, kewajiban bagi kita wa may yu'azzim sya'airallah. Kita hormati orang itu. Orang asalnya kada sembahyang, lalu inya bersembahyang, kita hormati orang itu. Sebab orang itu kekasih Allah. Inya ampih sudah, nang kada sembahyang ni ampih. Bertobat kalau kita kasihi orang itu, kita besarkan wa may yu'azzim sya'airallah. Apabila kita sambati, kita sumpahi, ya kalau dia pura-pura aja sembahyang ini. Umpama cara itulah. Nah, sudah. Allah Ta'ala memberi titel Habibullah. Kita memadahkan pura-pura apa? Nah, kalau Tuhan mengasihi, kita memusuhi kekasih Tuhan, apa kabar? Nah, ini yang bisa terjadi sehari malam tuh, kadang-kadang kita bisa terlanggar ya. Karena kita tuh kalau lajuan kada sempat berpikir. Nah, berapa sudah dapat? Pertama tadi kata-kata tadi lau, jaka, ya kah, busiah, ya kalau itu kan daripada orang nang pun tadi. Punya ada iman kan ada lagi nih tak? Kada ada lagi nang lau walim wa kaifa, itu kada ada lagi. Lalu ujasin la tukathir hammak ma godir yakun. Ya kan? Magudir yakun, ada nang latu kasir, ada nang batak layak suruha mu, ada juga nang layak suruha mak, ada juga barang aja hanya maknanya sama aja, barisnya kurang lebih maknanya sama. Nang penting lawan kita bukan baris, bukan makna, nang pentingnya pakai. Jangan membaca layak suruha mak tapi seorang sakit hati terus. Bakuriak layak sulhamaknya nyaring banget tapi masih jual sakit hati, kada cocok marahnya lagi, ya kah? Kada cocok. Idris layak sulhamak biar anak semalaman menangis, umahnya pulang semalaman kada goreng Idrisnya, lalu sakit ya pikiran.
nyusui anak pada kawa umpamanya Idris nyusui umahnya pada kawa umpamanya lah layak suruh hamak sudah bakuriak berapa kali. Kalau sirat yang tujuh misalnya anak menangis saja ya kah umahnya hanya beranak misalnya ingatakan siapa yang tukang catok terbangnya tukang catok terbang layak suruh hamak nah matinya tadi saja ilmu nang diamalkan ngarannya syariat mengamalkannya ngarannya tarekat hasilnya laduni itu nang diunting laduninya kalau orang dapat laduni muqarrabin orang itu muqarrabin orang itu kan ilmu laduni langsung lawan Tuhan mana bisa lawan kada parak langsung amun orang muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Nah itu kan berapa sudah dapat nah ilmu nang manfaat lau walem wa kaifa busiah jangan ada lagi selama ada busiah tidak ada keyakinan sedangkan yakin itu apa al yakin al imanul kamil apa arti yakin al yakin al imanul kamil coba buka kitab Fathur Rahman Bisyarhil Wali Ibni Rislan kita ini umumnya Ruslan aja padahal Rislan Fathur Rahman Bisyarhil Wali Ibni Rislan ada di situ al yakin al imanul